Memang soal Kemenq ini jadi diskusi panjang kami di Komisi 2. Jadi tidak bisa banyak segera jalan karena ini undang-undang. Sehingga daerah sekarang tersandra dalam tanda kutip undang-undang HKPD-nya yang 30%. Maka itu yang menjadi alasan daerah tidak mengusulkan formasi. Tapi bukan berarti ketika P3K tidak diusulkan di formasinya mereka akan di-grounded, tidak. Tetapi dia bisa masuk di P3K paruh waktu. Sehingga dia tetap seperti sekarang, tidak harus diberhentikan. Itu yang istilah 100% tadi. Ini terkait dengan P3K dilematis antara kualitas dan akomodasi. Jadi memang amat sangat berat, tetapi Bu mereka juga setelah mengabdi. Oleh karena itu maka tahun ini Bu Silvi ada 4 guiding principle untuk merekrut mereka. Karena kalau tidak berstatus P3K, honorer ini harus di-grounded selambat-lambatnya bulan Desember ini. Nah, maka mereka satu Bu, akan ada 2 konsep di dalam sistem rekrutmen P3K ini. Satu dengan konsep penuh waktu. Nah, berarti yang nanti yang ikut tes dia bisa penuh waktu. Mereka ini yang sudah memenuhi kualifikasi kira-kira itu dan seterusnya. Yang kedua adalah paruh waktu. Bagi mereka yang anggarannya tidak cukup dan tidak sesuai, nah bisa tetap P3K tapi dia paruh waktu. Dan dia tidak turun pendapatannya, tetap seperti sekarang dan tidak ada pembengkakan anggaran. Jadi kita sudah siapin sehingga tidak akan ada PHK massal. Kalau tidak ada 4 prinsip ini ketika penyusunan undang-undang bersama Komisi 2, pasti akan ada PHK massal karena jumlahnya besar sekali, 2,3 juta. Sekarang tersisa 1,7 yang P3K, dan ini kalau dibuka lagi insya Allah bisa 4 juta Bu. Bayangkan anggaran kita udah nggak cukup. Nah pertamanya mungkin ya kau ikut paman mula kerja di sini, nggak digaji nggak apa-apa. Begitu 3 bulan, masa aku ikut paman nggak digaji? Ah dikasih duitnya pamannya dulu. Nah setahun ini duitku aku gaji terus ya didaftarin. Nah ini terus gitu yang terjadi. Paman ponakan ya jumlahnya 1 juta. Karena tadi. Nah mudah-mudahan ini insya Allah ini ada komitmen bersama, sudah diatur tidak terjadi kira-kira. Jadi kalau ada formasi nanti misalnya 10, ternyata yang melamar non ASN-nya itu ada 20, mereka tetap akan masuk ke situ. Ya. Tapi sebagian ternyata uangnya tidak cukup, maka dia akan diberikan kesempatan, tadi sampaikan Pak Menteri, yang 10 itu masuk, yang 15 ini menjadi P3K paruh waktu, tapi sesungguhnya dia sudah dikasih NIP dan sebagainya. Ya, jadi ada legalitasnya. Jadi ketika ketemu di Desember 2024, status mereka itu sudah P3K. Tapi bayarannya tetap sesuai, tadi selama ini mereka dibayar dulu. Ketika mereka sudah memenuhi syarat itu bisa karena kinerjanya baik, dia akan jadi P3K penuh waktu, itu tanpa seleksi lagi. Karena sebelumnya sudah seleksi. Makanya upayakan mereka itu untuk ikut seleksi Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka tidak ikut seleksi berarti dia tidak tercatat. Ya, kalau ikut seleksi berarti nanti dia tetap akan menjadi P3K ya, tapi paruh waktu tadi. Dan diberikan NIP ya. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian katanya, Pak ini kalau ada penuh waktu paruh waktu jangan-jangan yang paruh waktu NIP-nya juga separuh. Enggak Pak, tetap diberikan NIP penuh. Ya. Nah, oleh sebab itu yang penting ada legalitas hukumnya bagi mereka. Ya, legalitas hukumnya ada bagi mereka sehingga mereka tinggal nunggu aja ya. Jadi karena tidak boleh prinsipnya ada yang diberhentikan. Kami tentu saja kita sesuai dengan ketentuan keputusan Kepala BKN nomor 234.1 2024 tentang petunjuk teknis pemanfaatan sertifikasi sertifikat seleksi kompetensi dasar atau KET BKN. Kalau ada peserta yang tahun lalu sudah mengikuti seleksi kompetensi dasar, maka yang bersangkutan bisa menggunakan hasil sertifikat SKD mereka untuk digunakan pada tahun seleksi sekarang ini. Jadi di dalam ketentuan tersebut, peserta hanya dapat mengikuti SKD sebanyak 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Jadi kalau mereka kemudian juga bisa yang sudah lulus SKD sudah di atas nilai ambang batas dan tidak mau mengikuti seleksi atau SKD pada tahun ini, maka yang bersangkutan bisa menggunakan sertifikat SKD tahun lalu, tetapi hanya boleh digunakan untuk 1 periode pengadaan CASN berikutnya. Jadi artinya kalau mereka ikut seleksi SKD tahun 2023, maka sertifikatnya bisa digunakan untuk
SKD tahun 2024. Tetapi tentu saja nanti nilai yang akan diambil adalah nilai terbaik. Jadi kalau tahun ini ternyata nilai nilai yang diajukan. Jadi kalau nilai SKD-nya menggunakan nilai SKD tahun sebelumnya, maka tetapi yang kemudian yang bersangkutan mengikuti SKD lagi, maka nilai SKD yang di sertifikatnya gugur. Yang bersangkutan akan ikut berarti menggunakan nilai SKD. Jadi tidak ada memilih nilai SKD terbaik. Jadi yang dipakai adalah pilihannya yang bersangkutan ikut SKD atau yang bersangkutan tidak ikut SKD tetapi menggunakan sertifikatnya. Jadi ini pilihan yang kita berikan kepada peserta. Nah, bagaimana cara mendownload sertifikatnya? Itu bisa melalui URL https://sertifikat.bkn.go.id. Nanti silakan masing-masing peserta bisa mendownload sertifikatnya dan digunakan pada saat melakukan pendaftaran kalau yang bersangkutan tidak ingin ikut SKD tetapi hanya ingin menggunakan sertifikat kelulusan pada tahun berikutnya. Kemudian dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka hasil SKD pada sertifikat sebelumnya itu dinyatakan tidak berlaku. Ya, seperti tadi kami sampaikan, dia sudah mengunggah yang bersangkutan mengunggah sertifikatnya melalui SSCASN, tapi yang bersangkutan ternyata tiba-tiba memutuskan ikut seleksi SKD. Ternyata setelah melakukan pendaftaran yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri ya, maka yang digunakan adalah pada saat yang bersangkutan mengatakan akan mendaftar mengikuti SKD, maka di situ yang bersangkutan harus mengikuti SKD. Jadi pilihan ada di para peserta dan pemerintah memberikan opsi kepada mereka mau menggunakan yang jalur mana. Apakah menggunakan jalur sertifikat atau ingin tetap menggunakan jalur SKD.